Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengampu, yaitu Ibu Aseptiana Parmawati MPD, telah memberikan tugas UAS kepada saya, yaitu membuat video dari PPT kelompok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, nomor NIM 24010216 dari Prodi BK. Saya akan menjelaskan tentang dari PPT, yaitu Carl Jung. Langsung saja. Carl Jung atau kepanjangannya itu Carl Gustav Jung, lahir 1875, meninggal 1961. Dia psikiater dan psikolog Swiss yang mendirikan psikologi analitis. Jung merupakan murid dari Sigmund Freud, tetapi Jung melihat ada banyak perbedaan atau pandangan dari Sigmund Freud, sehingga Jung mengembangkan teori yang menekankan aspek spiritual dan simbolis dalam kehidupan manusia. Dia juga memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif, arketip, dan individuasi. Jung berpendapat bahwa selain ketidaksadaran pribadi, manusia juga memiliki ketidaksadaran kolektif yang berisi pola-pola universal yang muncul dalam bentuk arketip. Teori ini membedakan tipe kepribadian berdasarkan orientasi energi dan fungsi psikologis. Meskipun relevan, teori Jung mendapat kritik karena sifatnya yang simbolis dan tidak selalu berbasis empiris. Jung memiliki konsep utama, konsep utamanya yaitu ego, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif. Ego yaitu kesadaran diri yang bertanggung jawab atas pengalaman sadar dan identitas diri. Ketidaksadaran pribadi yaitu bagian pikiran yang berisi kenangan, perasaan, dan pengalaman yang terlupakan atau ditekan. Sedangkan ketidaksadaran kolektif yaitu bagian dari ketidaksadaran yang mencakup pengalaman dan arketip universal yang mempengaruhi perilaku dan persepsi individu tanpa disadari. Carl Jung mempunyai konsep utama pada psikologi analitik, yaitu berfokus pada psikologi analitiknya. Yang pertama yaitu tipe kepribadian, introversi dan ekstroversi. Apa itu introversi? Introversi yaitu lebih cenderung tertarik pada dunia batin atau menyendiri, sedangkan ekstrovert lebih tertarik pada dunia luar. Kedua tipe ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan dan menyikapi berbagai pengalaman hidup. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi psikologis atau berpikir, merasa, mengindra, dan intuisi. Setiap individu memiliki kecenderungan dominan terhadap salah satu fungsi ini yang mempengaruhi cara mereka membuat keputusan dan merespons situasi, yaitu respon panca indera. Sedangkan yang ketiga, konsep utamanya yaitu arketip dalam ketidaksadaran kolektif. Maksudnya yaitu membentuk cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri, serta berfungsi sebagai simbol universal dalam budaya dan agama. Itu seperti figur ibu, pahlawan, atau bayangan lah kita sendiri. Yang keempat yaitu persona. Persona yaitu topeng atau peran sosial yang kita tampilkan kepada dunia luar. Persona dapat mencerminkan identitas sosial kita, tetapi seringkali berbeda dengan jati diri kita yang sejati. Contohnya, sebenarnya mah kita tuh ada masalah, tetapi di hadapan orang lain tuh kita tersenyum. Nah, seperti itulah, padahal kita tuh sedih, dilihat orang lain mah senang.
Yang kelima yaitu bayangan. Bayangan ya kalian tahu juga, dari diri kita sendiri yang tertekan atau disembunyikan, termasuk sifat-sifat negatif yang tidak kita terima atau menghadapi dan menerima bayangan ini. Bagian dari proses individuasi, yaitu seperti merasa kita tuh dibayang-bayangi, perasaan lah, tidak tentu. Yang keenam yaitu anima atau animus, ialah aspek feminim dalam pria, sedangkan animus adalah aspek maskulin dalam wanita. Jung berpendapat bahwa individu harus mengintegrasikan kedua aspek ini untuk mencapai keseimbangan psikologis. Yaitu kan ada perbedaannya, kalau pria kan gentle, kalau sedangkan wanita yaitu kayak feminim gitu. Tapi sekarang kan banyak ada juga yang kebalik gitu. Sedangkan yang proses utama, konsep utama dari Carl Jung yaitu proses individuasi. Apa itu? Yaitu di mana seseorang mencapai kesadaran penuh tentang dirinya atau mengintegrasikan elemen-elemen yang terabaikan dalam kepribadian dan mengembangkan potensi penuh mereka. Proses ini melibatkan penerimaan terhadap bayangan, pesona, dan arketip lainnya. Yaitu proses individuasi itu yaitu proses yang dari atas, dari tipe kepribadian sampai anima itu bersatu gitu. Seterusnya, Jung mempunyai penerapan teori dalam psikologi modern, yaitu meliputi beberapa bidang penting. Yang pertama yaitu pengaruh dalam terapi psikologis. Jung memberikan dasar bagi pengembangan terapi psikologis, khususnya dalam terapi analitik. Fokusnya pada ketidaksadaran kolektif dan arketip, membuang peluang untuk eksplorasi simbolik dan dalam penyembuhan psikologis, membantu individu mengatasi konflik internal dan mencapai keseimbangan. Yang kedua yaitu pengembangan tes kepribadian atau MPBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Orang yang berdasarkan preferensi mereka dalam berpikir, merasa, mengindra, dan berintuisi. Alat ini yaitu banyak digunakan dalam pengembangan karir dan psikologi organisasi. Yang ketiga yaitu psikologi modernnya, aplikasi dalam pengembangan diri. Prinsip dari teori Jung seperti individuasi dan pemahaman terhadap berbagai tipe kepribadian dapat diterapkan dalam pengembangan diri, memberikan wawasan kepada individu mengenai cara mereka dapat tumbuh dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan mereka. Itu dari penemuan atau penerapan teori psikologi modern dari Jung. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Jung yaitu memiliki kelebihan dalam menjelaskan kompleksitas kepribadian manusia secara holistik. Ia memperkenalkan pendekatan yang lebih luas terhadap psikologi dengan melibatkan aspek spiritual, budaya, dan simbolik, memberikan pemahaman mendalam tentang motivasi manusia. Jung juga banyak kritik atau kekurangannya, yaitu dianggap spekulatif dan sulit diukur secara empiris. Konsep ketidaksadaran kolektif dan arketip dinilai tidak dapat diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Selain itu, kecenderungannya untuk mengaburkan perbedaan antara fakta psikologis dan mitologi kadang dianggap kurang objektif. Dari semua yang saya bahas, Carl Jung, beliau memperkenalkan konsep-konsep penting dalam psikologi seperti ketidaksadaran kolektif, arketip, dan individuasi. Beliau mempunyai teori yaitu memberikan wawasan tentang perkembangan psikologis dan spiritual manusia, serta menyediakan kerangka kerja luas untuk memahami kepribadian. Pemikiran Jung
berpengaruh besar dalam psikologi kontemporer, terutama dalam terapi tes kepribadian dan pengembangan diri. Walaupun Jung banyak kelebihan dari sana, tapi beliau juga dapat kritikan, yaitu banyak aspek pemikiran yang tetap relevan dan digunakan dalam berbagai pendekatan terapeutik saat ini, yaitu kritikannya banyak kecenderungan menggabungkan perbedaan antara fakta psikologis dan mitologi. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.